Om Swastiastu dari semuanya, selamat pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan melantunkan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi nusa dan bangsa. Berdoa, mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widya Rambam Karisyami Sidir Bawatu Misada. Baik adik semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 5 di pertemuan yang ketiga. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang Puja Trisandya. Nah, siapa sih yang tidak pernah mendengar kata Puja Trisandya ini? Sudah pasti sering mendengar kata Puja Trisandya ini. Karena setiap hari, bahkan 3 kali dalam sehari, Puja Trisandya ini selalu dilantunkan di desa-desa. Kemudian di HP, ada aplikasi sekarang yang selalu mengingatkan kita untuk melaksanakan Puja Trisandya. Nah, namun pernahkah kalian tahu apa sih Trisandya itu? Kenapa kita melaksanakan Puja Trisandya? Nah, Puja Trisandya kalau kita ambil dari akar katanya, ada kata puja dan Trisandya, ada kata tri dan sandya. Kata tri itu artinya 3, sandya itu artinya menghubungkan atau penghubungan ataupun pergantian. Nah, Puja Trisandya itu berarti sebuah ritual bagi kita, bagaimana kita menghubungkan diri dengan Tuhan. Karena pada sejatinya semua yang kita lakukan, semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari kehendak Beliau, Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, Puja Trisandya ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Hindu, khususnya lagi oleh umat Hindu Nusantara. Karena di India itu tidak ada yang namanya Puja Trisandya. Yang ada itu adalah Puja Gayatri Mantra. Nah, Puja Trisandya ini sesuai dengan asal katanya, Trisandya. Nah, itu dilakukan sebanyak 3 kali dalam sehari. Yaitu pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan pada jam 6 sore. Nah, kenapa dilaksanakan sebanyak 3 kali? Nah, angka 3 ini dalam agama Hindu merupakan angka yang keramat ya, karena banyak sekali menggunakan angka 3 ini. Contohnya adalah Om. Kata Om itu berasal dari 3 kata. Ada kata A, U, M, Ang, Ung, Mang, yang digabungkan menjadi Aum dan diucapkan menjadi Om. Sama halnya dengan Puja Trisandya. Ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yaitu pada jam 6 pagi, tujuannya adalah kita memohon ampunan atas apa yang kita laksanakan pada malam sebelumnya. Kemudian jam 12 siang kita menghubungkan atau kita mengingat kembali dan kita memohon ampunan, memohon tuntunan atas kesalahan yang kita laksanakan pada pagi hari. Dan sore hari kita mohon tuntunan, mohon pengampunan atas kesalahan yang kita lakukan pada siang hari. Nah, sesuai dengan katanya juga, akar katanya juga, kata sandya ini, kata sandi ini merupakan suatu pergantian waktu. Seperti halnya orang-orang Bali bilang kata sandi ini kadang menyebutnya sebagai sandi kala atau waktu pergantian. Nah, misalkan jam 6 pagi merupakan pergantian antara malam dan siang. Kemudian jam 6 sore itu, sandi kala itu merupakan pergantian antara siang dan malam juga. Nah, terus apa saja proses dari pelaksanaan Puja Trisandya ini, atau tahapan-tahapan pelaksanaan Puja Trisandya ini. Nah, tahapannya itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, yang pertama ada namanya asanas. Asana itu artinya sikap sempurna. Jadi sebelum kita melaksanakan Puja Trisandya, badan kita ini harus diposisikan secara sempurna agar kita merasa nyaman, kemudian kita
mampu berkonsentrasi lebih mudah. Nah, asana ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada namanya silasana atau bersila, ini bagi kaum laki-laki. Ada namanya wajrasana atau metipu, ini biasanya dilaksanakan oleh kaum perempuan. Kemudian yang kedua ada namanya pada asana atau sikap berdiri. Ini bisa dilakukan oleh kaum pria maupun wanita. Yang ketiga ada namanya sawasana. Sikap sawasana ini adalah sikap tidur atau sikap sembahyang dengan posisi tidur. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang memang dalam keadaan sakit karena tidak bisa berdiri, sehingga pelaksanaan puja tersandi ini juga bisa dilaksanakan dengan cara tidur. Kemudian asana, kemudian sikap tangannya itu namanya amustikarana atau kedua ibu jari kita ini disatukan. Tujuannya adalah kita menyatukan pikiran agar kita mampu berkonsentrasi. Karena pikiran dalam tubuh manusia merupakan bagian tubuh yang paling kompleks atau paling rumit. Pikiran itu sangat cepat, bisa kesana kemari tanpa terkendali. Jadi kita harus belajar mengendalikan daripada pikiran kita. Kemudian bagian yang kedua dari puja tersandi ada namanya pranayama. Pranayama itu artinya pengendalian energi. Prana itu energi, yama itu artinya pengendalian. Nah, energi dalam tubuh kita itu bersumber pada napas. Jadi yang kita kendalikan itu adalah napas kita. Sama halnya ketika kita ingin memukul sesuatu, pasti kita menahan napas. Karena energi itu berpusat pada napas. Nah, pengendalian napas ini biasanya menggunakan mantra Om Ang Nama saat menarik napas, Om Ung Nama saat menahan napas, Om Ang Nama itu saat menghembuskan napas. Tapi mantra itu kalau bisa jangan diucapkan, karena ketika menarik napas kita tidak mungkin berbicara. Jadi ucapkan dalam hati saja. Jadi mantra itu diucapkan dalam hati atau dalam pikiran, tidak usah kita ucapkan. Yang ketiga yaitu adalah Karesudana. Karesudana itu adalah proses penyucian tangan. Nah, tangan itu merupakan bagian daripada tubuh kita yang sering sekali melaksanakan hal-hal yang kurang baik. Kita memukul dengan tangan, ada yang mencuri dengan tangan, ada yang menampar temannya dengan tangan, kemudian ada yang mengambil benda-benda yang kurang baik, pasti menggunakan tangan. Jadi kita harus menyucikan tangan kita dengan mantra Om Sudamam Swaha, bersihkanlah tangan kanan saya. Om Ati Sudamam Swaha, bersihkanlah tangan, ya Tuhan bersihkanlah tangan kiri saya. Meskipun tangan ini sudah bersih dari kotoran secara jasmani, dari dari tanah, dari lumpur, atau dari hal-hal lainnya, belum tentu bersih secara rohani. Kemudian selanjutnya ini adalah inti daripada puja tersandya, yaitu mantra atau bait-bait puja tersandya. Nah, bait-bait puja tersandya itu diawali dengan pengucapan kata Om sebanyak 3 kali sebagai simbol daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian masuk kepada bait puja tersandya yang jumlahnya ada 6 itu. Nah, bagian pertama ini dikenal sebagai Gayatri Mantra. Nah, Gayatri Mantra ini merupakan ibu dari segala mantra. Jadi semua mantra itu bersumber pada Gayatri Mantra. Gayatri Mantra itu diambil dari kitab Rigveda. Diawali dengan pranawa atau pengucapan Om, kemudian masuk ke mantranya ada namanya mengucapkan atau mengagungkan ketiga dunia, bur, buah, suah, alam bawah, alam manusia, alam tengah, kemudian alam atas atau juga sebagai alam para dewa. Kemudian mantra kedua itu adalah diambil dari kitab Narayana Upanishad yang menjelaskan bahwa semua bersumber dari Narayana. Narayana itu adalah Tuhan. Narayana Nadvityo Asti Kastit, artinya Tuhan itu tidak ada duanya. Tuhan itu hanya satu, yang banyak itu adalah manifestasinya atau wujud
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian mantra ketiga atau bait ketiga itu diambil dari kitab Siwa Setawa. Nah, di bagian ketiga ini menyebutkan manifestasi daripada Tuhan. Ada Brahma, Wisnu, Iswara, Purusa, Siwa, Sadasiwa, dan masih banyak yang lainnya. Itulah manifestasi Tuhan yang sesungguhnya adalah satu, bermanifestasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mantra keempat, kelima, dan keenam itu menjelaskan atas kepapaan kita, atas kesalahan kita. Jadi kita memohon ampunan kepada Tuhan atas kesalahan karena perbuatan atau karma, kesalahan berpikir, kemudian kesalahan berucap. Karena ketiga bagian ini merupakan dasar kita melakukan sesuatu di dunia ini. Sudah tentu kita melaksanakan banyak kesalahan, jadi kita mohon ampunan. Kemudian diakhiri dengan pengucapan Paramesanti. Nah, Paramesanti ini kita mengucapkan kata santi sebanyak 3 kali. Tujuannya adalah kita mohon kedamaian dalam diri kita sendiri. Itu santi yang pertama. Santi yang kedua, kita memohon perdamaian untuk orang-orang sekitar kita, untuk makhluk hidup sekitar kita. Dan santi yang ketiga, kita memohon perdamaian kepada alam semesta. Jadi begitu utamanya pelaksanaan puja tersandia. Jadi jangan sampai puja tersandia itu hanya menjadi alarm yang menunjukkan bahwa sekarang sudah jam 6, sekarang sudah jam 12, sekarang sudah jam 6 sore. Jadi harus diucapkan dengan baik dan dilaksanakan tentunya dengan baik dan didasari atas perasaan yang tulus ikhlas. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang puja tersandia. Cukup singkat karena kita terhalang oleh ruang dan waktu. Semoga kita dapat berjumpa di sekolah secepatnya dan tetap jaga kesehatan. Selamat pagi. Bapak tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.